untuk yang Mbak maksudkan mungkin itu masih nanti ya Mbak. Cuman untuk saat ini kita menjalani apa yang membuat kita saling nyaman dan membuat kita bahagia, karena kan untuk sembuh dari yang kemarin-kemarin mungkin butuh waktu gitu kan, anak-anak juga butuh waktu. Jadi untuk sesuatu hal nanti mungkin ya kita nggak tahu ya, sekarang kita berteman dengan siapa aja, dekat dengan siapa aja, dan tidak menutup hati, tidak menutup kemungkinan, dan tidak tahu kan apa yang terjadi nantinya. Semua kan jodoh di tangan Tuhan, takdir di tangan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia hanya menjalani aja. Kalau itu nggak terfikirkan dari sekarang ya, kalau mau soal status, tapi nanti kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, kan semua rencana dan rahasia Tuhan. Jadi aku nggak tahu kalau itu ya, belum ada rencana. Memang nggak akan menutup kemungkinan, kenapa enggak ya kan? Steven juga, karena Steven itu sosok yang baik ya, friendly, dia bergaul dan berteman dengan banyak orang, banyak energi positif yang dia berikan ke orang-orang di sekitarnya dia juga. Dan termasuk itu orang yang selalu bikin nyaman kan? Nyaman ya, iya dong. Dia sosok yang sangat friendly, dia pendengar yang baik, jadi dia mungkin lebih membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman sama dia. Aku sih punya sesuatu hal yang apa ya, energi yang keterikatan yang sangat besar gitu ke dia ya, karena benar-benar ngerasa nyaman di samping Stefan, benar-benar dia bisa membuat kita merasa sangat dihargai, merasa sangat disayangi dan didengar gitu. Steven tuh bukan tipikal yang romantis gitu, tapi Steven tuh bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan sih lebih banyaknya ya. Jadi dia tuh kayak ya nyiptain lagu-lagu ini. Nyanyiin mah enggak ya, dia tuh nggak pernah menyanyikan lagu, dinyanyiin gitu enggak. Cuman dia tuh menciptakan sebuah lagu, dia lihat dari diri aku gimana, dari perjalanan hidup aku juga, nah itu dijadiin lagu sendiri. Senang kalau Steven bisa melahirkan karya-karya yang bisa diterima masyarakat. Ya kalau itu bisa membuat karya-karya dia lebih diminati banyak orang, cerita apapun, sedih, senang, karena di setiap perjalanan hidup manusia itu kan nggak semuanya baik-baik, nggak semuanya senang-senang, pasti ada juga sedihnya, ada up and down-nya, ada berantemnya, ada baikannya. Jadi mungkin di saat berantem itu bisa menjadi inspirasi, ya bisa diterima masyarakat karena dibuatnya juga pakai hatinya Steven. Iya, anak-anak sering nyariin mana Steven gitu. Betul, anak-anak aku susah dekat sama orang, dekatnya cuma sama Marcel sama Steven Pasaribu. Karena Steven tuh suka beliin mainan gitu. Jadi mengerti ya, dari cara treatment anak-anak. Iya, suka dinyanyiin anak-anak tuh. Jadi kan dia juga suka ngajarin nyanyi, Elia diajarin main musik gitu. Cio itu kan mungkin Ciokoa kan dia laki-laki, jadi butuh sosok laki-laki kan. Karena aku kan perempuan sendiri di rumah, single parent, gak ada sosok laki-lakinya gitu. Jadi kadang-kadang tuh mereka saking kangen sosok figur laki-laki itu, jadi ya dia cari Steven terus gitu, Steven Pasaribu mana gitu kan. Jadi gitu, dia panggil Uncle Steven kan. Steven itu bisa Steven Pasaribu ya. Nggak salah ya? Ada banyak soalnya, harus lengkap ya, sebut namanya. Dia tuh sosok yang apa ya, anak-anak tuh jadi dia bisa berbaur sama yang seumuran dia, bisa yang sama anak-anak juga, karena mungkin dia anak bontot juga kan ya. Dan dia memang dekat juga sama keponakan-keponakannya, setahu aku dia juga sangat dekat banget, dia sayang banget sama ibunya, sama keluarganya juga ya kan Steven? Aku sih pengen bisa di segala hal ya, kalau cari uang selama itu di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan ya kenapa enggak gitu kan. Selama itu tidak merugikan orang lain dan itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, kenapa nggak kita jalani gitu. Kalau menurut aku itu aja sih, lagi pula itu hal yang positif untuk kita belajar lagi, bukan hanya kita berkembang, jadi kita tidak hanya stuck di situ aja, ada terus yang kita pelajari yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa berkembang lagi gitu. Jadi orang juga nggak bosen. Ya berjuang pastinya untuk anak-anak juga dengan syuting, ya belajar di entertain, banyak hal-hal yang kita pelajari lagi gitu kan. Membuka usaha juga, bisnis juga. Jadi ya apapun kita lakukan selama itu tidak merugikan orang lain ya, di hal yang direstui Tuhan gitu. Jadi ya itu yang kita jalanin sih, kita berikan yang terbaik buat anak. Ya capek mah pasti dalam setiap pekerjaan, namanya kalau orang bekerja benar-benar ya pasti capek ya Mbak ya gitu kan. Orang tidur-tiduran aja capek ya kan, gimana orang kerja lagi gitu. Cuman semua tuh kalau kita ngeluh-ngeluh terus nanti nggak akan ada apa ya,
Gak akan ada kepuasan itu di diri kita sendiri. Jadi aku tuh selalu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kasih, ya aku jalanin sebisa aku dan sebaik aku. 2023 ini semua itu dijalanin kan pasti nggak smooth ya. Ada banyak up and down-nya, tapi semua aku selalu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah sih. Segala sesuatu itu dijadikan sebuah pembelajaran. Yang baik itu kita ambil untuk kita improvement lagi, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau yang buruknya kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.